Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Debat Pilpres ketiga berbuntut panjang ya. Ini netizen ini aneh-aneh aja. Ketika Pak Anies Baswedan memberi nilai kepada Pak Prabowo, nilainya adalah 11 dari 100. Ada yang mengaitkan itu dengan surat Al-Maidah ayat 11. Ini menjadi pertanyaan penting ya. Ini kenapa kok dikait-kaitkan seperti itu? Ya, ini kita harus koreksi para pemirsa semua. Teman-teman tolong jangan kaitkan itu dengan sedikit-sedikit ayat ya. Ini tidak etis lah, tidak etis ya. Karena kita lihat nanti asbabun nuzulnya, salah satu sebab turunnya ayat ke-11 dari surat Al-Maidah ini apa gitu ya. Dan kenapa harus surat Al-Maidah? Kan banyak surat yang lain. Kenapa kok ayat ke-11 dari surat Al-Maidah? Mentang-mentang nilainya 11. Kan masih banyak surat yang lain. Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Kenapa ke Al-Maidah ya? Al-Maidah kan surat kelima ya. Ini apa hubungannya kok mesti surat Al-Maidah? Ya, ada lagi surat yang lain juga banyak ya. Kenapa kok surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ya? Dan yang lain sebagainya banyak sekali, surat Al-Anfal ya. Kan ada ayat 11-nya juga, tapi kenapa dikaitkan dengan Al-Maidah ya? Surat Al-Maidah ayat ke-5. Ayat 11 ya. Al-Maidah itu surat ke-5, ayat ke-11. Nah, sebenarnya apa sih kandungan daripada surat Al-Maidah ayat ke-11 ya? Ini kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Yang artinya, hai orang yang beriman, ingatlah kamu ya, uzkuru, ingatlah ya, nikmat Allah. Ingat apa? Nikmat Allah. Idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Jika waktu itu ya suatu kaum bermaksud ya hendak menggerakkan tangannya ya. Ayyabsutu itu ya, besutu menjulurkan ya tangannya kepada kalian ya. Aydiyahum itu tangan kepada kalian, ilaikum ya. Kemudian fakaffa, siapa yang kafa ini? Adalah Allah ya. Allah yang menahan aydiyahum, tangan mereka, ankum, dari kalian ya, dari kalian. Jadi ini berbicara nanti tentang apa ya. Kita lanjutkan dulu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan orang-orang beriman ya senantiasa bertawakal kepada Allah ya. Itu ya, orang-orang mukmin hanya kepada Allah bertawakal ya. Ini kita lihat kalau nilai 11 dari 100 yang kemudian dikaitkan dengan ayat ini, apa ya? Apa yang maksudnya itu ketika Pak Anies Baswedan memberi nilai Kementerian Pertahanan itu 11 dari 100, berarti nilainya 11. Ayat Al-Maidah ayat ke-11 ya, surat Al-Maidah ayat 11 berbicara tentang, wahai orang-orang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum hendak bermaksud jahat dalam tanda kutip ya, di sini menggerakkan tangannya kepadamu itu berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Ya, maka kejahatan yang direncanakan itu tidak terjadi padamu. Ya, ini maksudnya apa? Apakah nilai 11 itu adalah siapa yang hendak berbuat jahat? Apakah Pak Prabowo atau Pak Anies Baswedan? Kan nggak nyambung, tidak. Semuanya capres ingin berbuat baik untuk bangsa ini. Ya, Pak Anies Baswedan ingin berbuat baik, Pak Prabowo ingin berbuat baik, Pak Ganjar juga ingin berbuat baik. Maka janganlah menggunakan frase ayat-ayat dalam Al-Quran untuk kepentingan politik praktis, apalagi Pilpres 2024. Ini maka harus kita koreksi sebelum nanti di-share kemana-mana, atau ini sempat viral ya, Al-Maidah ayat 11 ini dalam rangka nilai 11 itu tadi ya, nggak nyambung. Nah, sekarang kita lihat ini apa asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Nah, ini terkait dengan firman Allah ya, yang mana waktu itu ada satu kaum yang maksudnya ini hendak
berbuat jahat kepada Rasulullah. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah turun atau tiba di suatu tempat. Ya, pernah nyampe suatu tempat, orang-orang berpencar, mereka bernaung di bawah pohon. Jadi berpencar sendiri-sendiri karena di tempat tersebut pohonnya nggak jadi satu. Pohonnya ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana. Nah, Rasulullah sendiri kemudian bernaung di bawah pohon dan menggantungkan pedangnya pada pohon tersebut, digantungkan di pohon tersebut. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui ya mendekati pedang Rasulullah dan mengambilnya. Diambilnya pedang Rasulullah itu diambil. Ya. Lalu Arab Badui tersebut menghadap kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Siapa yang akan mencegahku darimu? Aku ingin..." pedangnya itu kemudian dikeluarkan dan ditaruh ya di depan Rasulullah. Siapa yang akan mencegahmu? Ya, mencegahku dari berbuat jahat kepadamu. Rasulullah jawabnya, tenang aja Allah. Diulangi lagi, siapa yang akan mencegahku? Ya, Allah. Siapa yang akan mencegahku? Allah. Udah, Arab Badui itu kemudian diam, bergetar, menjatuhkan pedangnya. Nah, langsung Nabi SAW memanggil para sahabat radhiyallahu anhum. Ini loh, ada Arab Badui ini, ya, diajak duduk ya Arab Badui ini. Ya, dan beliau tidak menghukum Arab Badui ini ya. Jadi ketika sahabat itu nyampe ya mereka menyaksikan bahwa Arab Badui ini sedang di samping Rasulullah. Ini ada Arab Badui, ini ada A'rabi itu kalau dalam bahasa Arab itu Arab Badui itu A'rabiyun ya, A'rabiyun. Ini ada di samping ini ya. Nah, kemudian tapi tidak dihukum oleh Rasulullah ya. Nah, ini juga dari sini ya kita melihat bahwa ada riwayat lain yang mengatakan bahwa ada sekelompok orang Arab Badui yang ingin berbuat buruk pada Rasulullah, lalu mereka mengutus orang Arab Badui yang tadi. Ya ini. Nah ini maka sebab-sebab turun ayat adalah ini, kisah ini yang kemudian turunlah ayat ini ya. Nah kalau diketahui nanti ini namanya Ghawras ya bin Al-Haris, Arab Badui ini namanya Ghawras bin Al-Haris ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih ya. Nah, lalu ada tawakal, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu adalah menggantungkan diri mereka dalam tanda kutip bertawakal, yaitu hanya kepada Allah ya. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah itu yang paling penting baginya. Yang lain itu enggak penting, remeh aja ya. Karena Allah yang akan melindunginya serta menjaganya dari kejahatan manusia. Nah, ini kan enggak nyambung ya. Kenapa kok harus dikaitkan dengan peristiwa Arab Badui ini ya, kemudian turun ayat ini, asbabun nuzulnya, sebab turun ayat, kemudian turun ayat ini kemudian dipakai untuk mengomentari nilai 11 dari 100 hasil penilaian Pak Anies Baswedan kepada Pak Prabowo. Ini tidak etis, tidak layak ya, tidak layak. Apa urusannya? Tidak nyambung akhirnya ya. Nah, ini para pemirsa supaya dipahami, jangan gampang-gampang menarik atau mengutip ayat dalam Al-Qur'an untuk kepentingan remeh-temeh duniawi ya, kepentingan politik praktis ya, untuk kepentingan pilpres ya. Tolong jangan. Ini para netizen ya, saya harap juga harus hati-hati ya, para pemirsa semua. Saya yakin ini adalah orang-orang yang cerdas untuk tidak mudah ya mengaitkan itu dengan surat Al-Maidah ayat 11 karena tidak nyambung. Sudah kita bahas tadi ulasannya, asbabun nuzulnya, tafsirnya ya. Maka ini menjadi pedoman bagi kita untuk terus berpikir baik ya, terus cerdas mengkritisi apa yang kemudian ada, sehingga kita tidak mudah terhasut, tidak mudah terprovokasi ya. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.